Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana bumi berubah. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laila Nawar Ramadhani, NIM A5102200049. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki bagaimana bumi berubah, kita akan membahas tentang pengertian bumi terlebih dahulu. Apa sih planet bumi itu? Nah, planet bumi merupakan planet ketiga terdekat dengan matahari. Planet bumi merupakan planet di mana manusia tinggal. Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia. Bumi disebut juga sebagai planet biru dikarenakan sebagian besar permukaan bumi merupakan lautan. Kata bumi berasal dari bahasa Sanskerta BHUMI yang berarti tanah. Bumi tergolong planet kebumian yang umumnya terdiri dari bebatuan. Bumi merupakan planet dengan kepadatan tertinggi, gravitasi permukaan tertinggi, medan magnet terkuat, dan rotasi tercepat, serta diperkirakan juga merupakan satu-satunya planet dengan tektonik lempeng yang aktif bila dibandingkan dengan 3 planet kebumian, yaitu Merkurius, Venus, dan Mars. Nah, selanjutnya bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu dan diperkirakan kehidupan muncul di perkiraan sekitar 3, miliar tahun yang lalu. Saat ini bumi merupakan satu-satunya tempat di alam semesta yang mempunyai kehidupan. Biosfer bumi secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon. Lapisan ozon dan medan magnet bumi menghalangi radiasi surya yang berbahaya sehingga makhluk hidup mikroskopis dapat berkembang biak dengan aman di daratan. Selanjutnya, ukuran dan bentuk bumi. Bumi memiliki diameter rata-rata sebesar 12.742 km. Bentuk bumi tidak bulat sempurna, melainkan papat seperti bola yang ditekan. Hal ini diakibatkan bumi berotasi sejak keadaan bumi masih lunak. Pengukuran menunjukkan bahwa untuk memperoleh 1 derajat di dekat kutub lebih panjang daripada dengan di khatulistiwa. Diameter di khatulistiwa sebesar 756 km lebih panjang daripada diameter di kutub yang sebesar 12.714 km. Selanjutnya, bumi melakukan revolusi dan rotasi. Revolusi bumi memerlukan waktu 365,25 hari untuk mengelilingi matahari atau dikenal dengan revolusi bumi. Jarak rata-rata bumi terhadap matahari adalah 150 juta kilometer. Selama mengelilingi matahari, jarak antara bumi dan matahari akan berubah yang diakibatkan orbit yang berbentuk elips. Kemudian rotasi bumi. Bumi melakukan perputaran pada porosnya atau dikenal dengan rotasi bumi. Periode rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit atau hari sideris dan berotasi dari arah barat hingga ke timur. Sumbu rotasi bumi tidak sejajar dengan bidang ekliptika melainkan miring sebesar 23,5 derajat. Selanjutnya, struktur bumi. Bumi tersusun atas 4 lapisan. Yang pertama inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Inti dalam merupakan sebuah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel dengan ketebalan sekitar 1221 km. Suhu inti dalam sekitar 5400 derajat Celcius. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2300 yang tersusun dari besi dan nikel yang berbentuk cairan. Mantel bumi merupakan lapisan yang mengelilingi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,20% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi dengan ketebalan mencapai 2900 km. Kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi. Kerak bumi terbagi menjadi 2, yaitu samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20 hingga 70 km. Nah, selanjutnya kita memasuki materi bagaimana bumi berubah. Nah, yang pertama, bumi dapat berubah karena faktor alam. Bumi bisa berubah karena sejumlah peristiwa alam.
Nah, peristiwa yang pertama itu peristiwa banjir. Banjir bisa disebabkan oleh faktor alam karena meningkatnya curah hujan atau dibarengi dengan aktivitas manusia, seperti penerbangan liar. Banjir yang membawa banyak debit air pada suatu wilayah dapat membuat daratan makin terkikis. Selain itu, banjir juga bisa membawa endapan lumpur atau pasir pada suatu wilayah. Akibatnya terjadi perubahan unsur tanah, robohnya bangunan atau rusaknya tanaman. Kemudian yang kedua, gempa bumi. Aktivitas geologi dengan bergeraknya lempeng bumi juga disebabkan perubahan alami pada permukaan bumi. Perubahannya tergantung pada kekuatan gempa, tidak hanya membuat bangunan roboh, tapi juga retaknya tanah, longsor, hingga terpisahnya daratan. Bahkan gempa di dasar laut bisa menyebabkan tsunami yang mempengaruhi daratan di sekitarnya. Selanjutnya, gunung meletus. Tiap kali gunung berapi meletus akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, larva, uap panas, bebatuan, dan material lainnya. Akibatnya, wilayah sekitarnya juga terdampak, mulai dari runtuhnya bangunan hingga tertimbunnya bangunan oleh abu vulkanik yang tebal. Selain itu, tumbuhan di sekitarnya juga mati akibat panasnya lahar dan lava dari gunung berapi. Namun, setelah letusan mereda, maka wilayah di sekitarnya pulih kembali karena tanahnya makin subur. Selanjutnya, mencairnya gletser. Gletser yang ada di wilayah Arktik juga bisa mencair akibat perubahan suhu. Akibatnya, wilayah yang tadinya bertutupi gletser makin terlihat dan membentuk permukaan baru. Selain itu, aliran gletser yang deras bisa mengikis daratan di sekitarnya, serta membawa material ke tempat lain yang jauh di sepanjang aliran gletser. Saat ini, mencairnya gletser makin sering terjadi, bahkan wilayah gletser berkurang banyak karena suhu bumi makin panas. Nah, selanjutnya aktivitas manusia. Bumi bisa berubah karena beberapa aktivitas yang disebabkan oleh manusia. Nah, yang pertama ada emisi karbon. Emisi karbon yang dihasilkan pembakaran senyawa karbon dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Pembakaran senyawa karbon diperlukan untuk menghasilkan energi sehingga menggerakkan perekonomian dunia. Setiap hari manusia membakar senyawa karbon untuk menghasilkan listrik, menggerakkan transportasi, dan aktivitas lainnya. Akibatnya, karbon dioksida di atmosfer makin banyak dan merangkap panas. Maka terjadilah pemanasan global hingga berdampak pada perubahan kondisi bumi, yaitu perubahan derajat keasaman air, naiknya permukaan air laut, hingga kerusakan ekosistem. Kemudian penyedotan air di bawah tanah. Manusia membutuhkan pasokan air sebanyak-banyaknya, oleh karena itu kita perlu menyedot air menggunakan pompa agar bisa dialirkan ke atas. Selain itu, lahan hutan juga semakin mengecil dan resapan air tanah berkurang. Akibatnya, sungai di bumi lebih cepat mengering dan permukaan tanah terancam makin rendah. Permukaan bumi pun berubah, cekungan atau sungai yang awalnya dialiri air menjadi daratan yang kering. Selanjutnya, deforestasi. Penebangan hutan yang ditujukan untuk perkebunan atau lahan pertanian memang menguntungkan, tapi jika tidak dikelola dengan benar maka bisa memicu permasalahan lain. Karena hutan yang menjaga suhu bumi mulai hilang, maka suhu bumi pun meningkat, menyebabkan kekeringan di mana-mana, hilangnya unsur tanah, dan kerusakan ekosistem. Jadi yang tepat adalah melakukan sistem tebang pilih dan melakukan reboisasi pada hutan. Kemudian merusak terumbu karang. Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab lainnya adalah merusak terumbu karang. Padahal terumbu karang jadi tempat tinggal ikan, sumber makanan, dan tempat berlindungnya hewan laut. Jika terumbu karang rusak, maka spesies hewan laut terancam punah sebab tidak ada sumber makanan atau tempat berlindung. Oleh karena itu, terumbu karang perlu dijaga kelestariannya. Nah, yang terakhir kesimpulan, yaitu permukaan bumi selalu mengalami perubahan seiring waktu. Daratan dan lingkungan merupakan permukaan bumi yang dapat berubah. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi, baik yang terjadi karena alam atau ulah manusia. Nah, selesai sudah belajar kita pada kesempatan kali ini. Semangat terus dan semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar dan sampai jumpa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.